Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to me, Sarjana OS. Kali ini saya tidak sendirian. Saya ditemani Mas Upik Kripix, salah satu lokal heroes dari Pekalongan. Oke. Di konten ini kita akan ngobrol bareng teman. Temannya Upik Kripix. Gimana Mas? Apa kabar? Baik. Kenalan dulu lah. Oke, tahu kira masuk. Nama aku Upik Kripix. Upik Kripix itu nama nickname di jalan nanti ya? Nama nickname Kripix. Nama nickname Kripix. Nama asli Upik. Nama asli Upik. Jadi Upik Kripix. Ya, oke. Sejak kapan Mas di dunia graffiti lah? Dunia itu. Kalau mulai pegang kaleng gambar dari 2012. Dari 2012. Jadi sampai sekarang sudah 8 tahun. Ya. Sudah tua ya. Lumayan. Beda. Jadi kalau menggambar sudah dari kecil. Kalau menggambar pasti sudah dari kecil. Oke. Jadi Mas ini sendiri atau tergabung dalam kru atau gimana atau siapa? Kalau aku tergabung dalam kru. Krunya namanya apa? WTC Pekalongan. WTC Pekalongan. Instagramnya ada? Ada. Ya nanti WTC Pekalongan. Instagramnya saya tulis di deskripsi ya, Instagramnya WTC Pekalongan. Kalau Mas Upi sendiri Instagramnya apa? Instagramku Upik Kripix. Upik Kripix. Kalau mau lihat beberapa karyanya bisa dilihat dan di follow dong. Jangan lupa follow. Yoi. Krunya itu punya kegiatan nggak Mas? Punya pastinya dong. Apa aja itu? Kalau kegiatan itu jamming tahunan sih. Jamming tahunan ya? Ya. Namanya Centerton. Centerton. Udah sampai ke berapa? Centerton 5. Centerton 5. Ya. Baru yang terakhir itu Centerton 5 itu. Ya. Tahun berapa itu Centerton 5? Itu tahun 2019. Kalau untuk tahun ini masih libur dikarenakan pandemi Covid. Tapi Centerton 5 kemarin kayaknya ramai banget ya Mas? Alhamdulillah ramai. Ramai. Ada siapa aja kemarin Centerton 5? Banyak mas. Ya siapa banyaknya? Kemarin ada Runa SK, Nick, Teko, Sein, terus Minas, terus banyak ya teman-teman dari Jogja, Semarang juga ada, Stokomapi, terus Mikrofon, Cimot, terus dari teman-teman luar kota juga masih banyak sih. Dari Jakarta juga kemarin juga si Budi Jagur, terus si Asto MDFK, terus dari Ciamis juga ada Marmermor, terus masih banyak sih teman-teman yang lain juga. Jadi pas Tegal, terus dari Pemalang, Kendal juga ada. Jadi pas waktu Centerton 5 itu ada Mas Wendy Cagu juga. Ada. Berarti kalau itu kan dari kota-kota kan banyak ya. Ya. Jadi itu kalau misalkan di luar ada event, Mas Upi juga kadang ikut gitu. Kadang ikut tetap. Kalau itu sih selagi kita bisa menemukan waktu pasti datang sih. Kalau nggak terburu sama kerjaan pokok Ya, dan ada waktu luang pasti datang ya. pasti datang. Jadi dari berbagai kota ya. Berbagai kota. Tapi untuk Pekalongannya sendiri ada ya? Ada tetap lokal tetap. Lokal tetap, play, tetap lokal ada. play tetap. Siapa aja itu kira-kira? Kalau dari Pekalongan sih sarjanya ya pastinya. Oh, dari saya sendiri dong. Iya, Oh, iya. Sama teman-teman Badrun. Oh iya. Yang jelas kemarin pecah sih ya. Alhamdulillah pecah sekali. Y'all halfway peoples. I advise you not to try this. SS. Advanced B. Sinister V's. Sinister voices. Yo. Action.
kasih buat warga Pagobayan Kidul yang telah mensupport acara Centertown ke-5, dan terima kasih juga buat para sponsor-sponsor yang telah mensupport juga dan memeriahkan acara di Centertown 5. Dan saya juga mengucapkan sangat banyak terima kasih kepada waiter-waiter dari luar kota yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Intinya saya mengucapkan banyak terima kasih atas supportnya dan atas kehadirannya di Centertown ke-5 kali ini. Semoga kedepannya Centertown ke-5 tahun ini bisa mempererat tali persaudaraan antar graffiti dan menumbuhkan benih-benih waiter-waiter yang unggul serta regenerasi pergrafitian. Dan semoga tahun depan juga kita bisa terselenggaranya lagi acara Centertown yang ke-6. Ya, terima kasih dari saya. Seru acaranya, rame, writernya. Terima kasih juga buat teman-teman di Pekalongan yang udah undang. Semoga bisa datang lagi lain waktu dan semoga tempatnya jauh lebih menyenangkan. Yang pasti sebelum mulai kan udah ada sesi sharing dan segala macamnya, terus bikin sketch bareng. Yang pasti kedepannya sih kalau bisa lebih ditingkatkan lagi bagaimana mengemas acaranya supaya jauh lebih bisa menarik, bukan hanya buat teman-teman writer tapi justru buat orang-orang di luar skena ini supaya mereka punya ketertarikan dan akhirnya mulai berani untuk mencoba. Itu sih sebenarnya harusnya seperti itu. Harapannya yang pasti bisa memajukan Pekalongan dengan cara kalian masing-masing, dengan style kalian masing-masing, dengan the way you develop yourself di lingkungan, di teman-teman komunitas ataupun di wilayah kalian, supaya Pekalongan makin lama makin banyak writernya, makin bisa masuk ke skala nasional dan juga bisa masuk ke skala dunia. Itu aja. Centertown 5. Centertown 5 pecah sih ya. Tapi Centertown tahun ini nggak ada, itu sangat disayangkan sekali sih. Tapi ya mau gimana lagi ya, kondisi juga sudah pandemi ya. Kalau pandemi ngefek banget sih, Terutama di apa itu mas, kerjaan. terutama kerjaan. Kerjaan jadi sepi. Jadi Mas Upi ini selain di dunia graffiti atau street art nih ya, kegiatannya itu ngapain? Atau seharinya itu apa, kerja kelompok, apa kuliah, atau menggarap sawah, atau apa gitu? Kalau aku seharian kerja sih. Kerja? Ya. Kerja apa? Kalau aku dagang. Dagang apa? Dagang apa? Dagang snack. Oh, dan keripik. Makanya nickname-nya keripik. Berasal dari dagang keripik. Masuk. Asik sekali. Kalau kerjaan sampingan ada nggak? Atau apa gitu? Ada sih. Ya apa? Adanya itu apa? Ada, paling bantu-bantu kakak sih kerja. Kalau pas lagi kerjaan pokok sepi, melompat-lompat lah cari kerjaan. Misalnya ya kayak minta bantu muat apa gitu. Muat keripik juga? Enggak, kain. Oh, kain. Jadi di perkonveksian ya berarti ya? Buat batik. Oh, di batik-batik. Sama bikin produksi batik. Sekarang Pekalongan ya? Pekalongan kota batik. Iya. Terus boleh dong ceritain sedikit pengalaman Mas Upi waktu menggambar itu di kota mana yang asik, santuy itu di mana? Selain di jangan di Pekalongan tapi yang di Kalau luar di aja. luar kota tetap asik semua sih. Ada yang istimewa tetap. Terus apa lagi? Maksudnya istimewanya itu berarti setiap kota itu ada kenangannya tersendiri, Tetap ada kenangan sendiri. Tapi yang paling berkesan itu yang paling bikin Mas Upi, nah nih gue harus kesini lagi nih, itu di mana? Semarang sih. Semarang. Iya. Kenapa Semarang? Semarang selain jaraknya dari Pekalongan nggak terlalu jauh, ya emang asik. Tapi Mas Upi ini kalau menggambar ya paling jauh sampai kota mana? Kalau dari sini, dari Pekalongan nih hitungannya nih, paling jauh itu menggambar di mana Mas Upi? Belum jauh mas. Belum jauh. Yang sudah paling jauh di mana ada? Mas Upi pernah gambar di mana paling jauh? Paling jauh Bali. Oh, pernah gambar di Bali? Pernah.
boleh ceritain nggak di sana itu kayak gimana? Kalau pas di Bali kan tetangga ada yang juga ada yang di Bali, Tetangga ada di Bali terus tetap pas ke sana Main. main. tapi jumpa sama anak sana ada. Jumpa juga sih sama Teman-teman. si teman-teman Bali. Oh, jadi Mas Upik ini masuknya apa? Street artist atau graffiti writer atau muralis atau apa itu? Kalau mau sebut apa terserah sih. Sebenarnya kalau aku lebih ke pengen disebut graffiti writer. Graffiti writer. Jadi karakter Mas Upik di graffiti itu karakter atau gambar apa? Lebih ke letter sih sebenarnya. Lebih ke letter yang ketulisan-tulisan itu lah. Iya. Influence-nya sama Mas Upik. Kalau letter sebenarnya lebih mengidolakan si Mas Anto sih, Run HSK. Mas Anto Rune ya, Mas Rune. Mas Rune Rune dari Jogja. Jogja. Itu punya Mas Upik punya tips-tips nggak supaya ngembangin letternya supaya bisa jadi karakter, oh ini nih punya Mas Upik gitu. Gimana, ada tips nggak? Kalau untuk karakter sebenarnya lebih ke konsisten aja sih, gambar terus aja. Yang penting sering-sering gambar, ntar pasti nemu karakter sendiri. Jadi sering-sering menggambar aja nanti karakternya itu terbentuk sendiri ya. Terbentuk sendiri. Jadi terbentur sakit. Seperti ya Mas. Nanti karakternya terbentuk sendiri ya kalau seperti itu ya. Bisa. Mas Upik selain apa ya? Selain gambar graffiti itu Mas Upik gambar yang lain nggak? Atau gambar mural kah atau bikin apa gitu selain gambar di tembok atau gambar apa? Kalau aku gambar mural juga sih, mural-mural kayak di mana gitu. Mural-mural kayak di mana? Ya kadang menerima job juga. Oh, berarti Mas Upik menerima job juga. Ya. Job Mural. Berarti seperti atau mural di kayak di kafe Ya. atau di apa gitu. Di ruangan indoor outdoor. Jadi Mas Upik menerima job itu juga. Menerima juga. Itu sampingan maksudnya berarti ya? Atau Dibilang sampingan, dibilang pokok ya pokok. pokok. Iya. Kalau mau lihat karya Mas Upik yang mural-mural itu di mana Mas? Bisa lihat di Kalau mana? mau lihat mural di Aurora Mural. Orang mural, berarti ada IG-nya. Instagramnya sendiri. Ada. Kalau untuk grafitinya Mas Upik di Upik Graphics. Kalau Ya. muralnya di Aurora Mural. Aurora Mural. Mural. Oke. Untuk teman-teman yang mau bikin mural di kafe atau di restoran, di kamar, terserah Anda mau di mana, bisa hubungi Mas Upik nih. Ya. Jago sekali bikinnya. Tak sambil minum dulu, Ya, di Aurora Mural nanti saya cantumin Instagramnya di sini. Di sini bisa, di sini Di bisa. sebelah sini bisa nggak bisa. Sebelah sini juga bisa. Terus Mas Upik ada kegiatan seperti kumpul-kumpul di mana gitu enggak? Kalau Kalau-nya itu untuk saat ini masih jarang kumpul. jarang kumpul. Tapi kalau menurut Mas Upik sendiri nih, kalau untuk di Pekalongan sendiri di skena graffiti itu gimana? Kalau untuk di Pekalongan. Pekalongan gimana maksudnya? Soalnya apa sudah bagus atau kurang apa atau gimana gitu? Atau sepi banget atau apa? Kalau di Pekalongan untuk saat ini mungkin lagi mending sepi. Mending sepi. Soalnya kenapa? Mungkin karena bisa dibilang kerjaan sepi Hmm. dari si waiter juga.
diharapkan lagi tersedia juga buat Breakdance. Oh, kalau itu pasti sih ya. Mungkin nggak di Pekalongan doang sih ya. Mungkin menyeluruh sih, terbentur kerjaan juga. Mas Upi, jadi apa bisa diceritakan nggak? Awal mula kenapa Mas Upi bisa terjun di dunia graffiti itu? Kalau terjun di dunia graffiti yang pertama paling pasti suka dulu dari kecil emang paling bisanya cuma lihat-lihat bagus ya, saya pengen gitu, Terus nyoba-nyoba gitu. terus coba dulu kan si kakakku pernah bikin graffiti di kamar gitu, tapi kan bukan pakai cans, Kalau pakai can, pakai cat. pakai cat gitu. Nah aku niruin gitu, Niruin coba-coba. nyoba pas 2012 baru berani nyoba pakai cans Pakai can. Di mana itu Mas pertama? di depan rumah. Di depan rumah. Ya nggak langsung turun ke jalan, Di depan rumah dulu berarti. belum ada mental sih kalau turun ke jalan. Masih terkendala umur juga sih ya Mas. Atau di Ya bisa dibilang umur, bisa dibilang kalau dia berjalan juga butuh mental juga. itu mental ya. Ya Terus pas zaman sekolah waktu SMA pernah ada lomba gambar itu gambar ya di sekolahan itu di Mas. sekolah, Mas Upi ikut. menang Menang nggak? alhamdulillah Apa? menang Oh. juara satu, Juara satu. tapi lokal sekolah. Tinggal sekolah itu Iya. pakai can juga itu Mas. Pakai can. Pakai can. Terus kesininya itu jadi Mas Upi terus menggambar terus setelah lulus sekolah itu masih menggambar setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan atau Kalau aku juga nggak bisa dipatok sih sebenarnya, enggak biar baru banget. pengen gambar gitu, Pengen gambar langsung aja sikat langsung sikat. sikat. Nggak tiap hari, juga terpenuhi dengan pekerjaan. Tapi Mas Upi ini dulu pernah padahal nggak nulis tagging atau gambar Kalau atau untuk gimana? pandal di dunia graffiti pastinya pernah. Pernah sampai sekarang atau dulu doang atau gimana? Dulu pernah tagging, sekarang jarang. Lebih menikmati gambar langsung sih. Dulu pas pandal pernah ketahuan nggak? Pernah. Bareng sama yang punya tembok. Tapi kalau kecekal polisi nggak pernah. Dulu paling didatengin. Datang sama polisi. Nah, tapi dibilang udah izin yang punya rumah, Terus jadi nggak apa-apa sih, lanjut aja gitu. lanjut. Tapi Mas Upi kalau misalnya gambar di jalan itu Mas Upi izin dulu atau enggak atau langsung gambar aja? Kalau aku seringnya sih izin Izin dulu sama pemilik ya, rumahnya. kita lihat spot kayaknya asik nih, nah kita izin, kalau boleh gambar, kalau enggak ya kemana lagi. Gambar Kadang- juga. kadang kita eksekusi malam, kadang nggak usah gitu, Cari spot lainnya. cari spot lain Yang enak. ya enak. Kalau Mas Upi favoritnya itu kalau pakai caps apa itu favoritnya? Cap Montana level 1 sama McLaren Kenapa itu? ya enak aja. Pas apanya? Lebih sering Iya. hati, lebih murah juga ya. Kalau masalah murah atau mahal sama aja sebenarnya. Tapi menurut persepsi Mas Upi graffiti itu legal atau enggak? Kalau untuk saat ini mungkin di Pekalongan sudah banyak yang tahu, lebih gimana ya, nggak sesulit dulu sih. Kalau dulu dapat can-nya itu sulit atau gimana? Atau izinnya sulit atau Kalau dulu bisa dibilang lebih sulit. kenapa? Kadang didatengin sama Satpol PP, Terus disita cans, setnya bisa itu semua. Kalau sekarang lebih ke gimana ya? Lebih aman lah.
karena orang-orang juga udah pada tahu. udah tahu juga ya, kan ada youtuber artis itu juga ya, Ada si Saksiane. Mas Wedi itu kan Iya, iya. dia graffiti jadi mengedukasi masyarakat juga lah ya. Iya, betul. Jadi yang tadinya terlihat wah ini gambar apaan nih kriminal, terus sekarang sudah menjadi konotasinya sudah menjadi Ya enggak negatif asik lagi ya. Iya. Kalau untuk di Pekalongan sendiri khususnya itu pemerintah itu sudah ada campur tangan belum Mas, atau ada space yang legal nih di sini nih tempat buat gambar nih, itu ada nggak? Kalau di Kabupaten Pekalongan belum ada nih Mas. Belum ada. Kalau di kota juga belum ada. Kalau di kota dulu ada di Tayu, tapi sekarang kan udah dibikin taman tuh. Kalau di Kabupaten untuk sampai saat ini belum ada. Belum ada. Space khusus untuk anak-anak graffiti belum ada. Untuk menggambar, oh ini kalau menggambar di sini nih tempatnya. Belum ada kalau di Kabupaten. Belum ada. Kalau ada sih enak ya, jadi Enak kalau ada kita mau gambar bebas. tinggal situ aja, nggak ada yang marahin ya. Iya. Jadi nggak sia-sia kita Nggak. weekend sih. Ya, nggak perlu izin lah sama yang punya gue gitu. Pengennya sih kalau di Kabupaten dipikirin sih ruang khusus untuk ngembangin karya seni lah, seni menggambar. Iya sebentar, ada telepon. Ini nih untuk pengalaman pribadi Mas Upi ya. Untuk saya kan kadang sering lihat tuh kalau di tembok jalan ada HBD siapa gitu, HBD siapa. Mas Upi pernah menulis itu enggak? Kalau itu ucapan itu belum pernah sih, terserah belum pernah. Ya benar, belum pernah. HBD ini. Untuk cewek gitu kan? Iya, untuk Belum. cewek dong. Untuk cewek cowok belum pernah. Kenapa nggak pernah punya cewek? Artinya apa gitu? Kalau masalah untuk punya atau enggak, punya sih. Ya, tapi Dulu. Sekarang masih tapi untuk ditulis di jalan HBD si ini itu belum pernah. kadang kan suka ada itu ya. Ada tuh di tembok-tembok kota ada. Ada. Di siapa gitu. Ada. Kalau untuk bikin kayak gitu lebih ke misal ucapan pribadi sih kalau nggak perlu diungkapin kayak gitu. Buka tembok gitu. Ya. Tapi itu Ya. kan berkesan banget kayaknya Ya itu Mas. mungkin buat orang lain kesan, tapi kalau aku lebih berkesan ke usaha pribadi sih. Jadi nggak perlu HBD siapa di tembok itu. Mungkin kalau buat orang-orang perlu itu bebas, terserah, boleh belajar, boleh banget. Tapi kalau untuk aku dari dulu sampai sekarang belum pernah. Berarti Mas Upi tidak termasuk di dalam graffiti bucin ya? Tidak termasuk ya? Mendingan kita Tidak termasuk dalam graffiti langsung kasih bucin. kado, ngucapin langsung sambil ngajak kemana gitu, nongkrong lah atau ngasih kejutan apa. Ya, tapi asik itu kan. Asik juga sih sebenarnya. Yang Tapi HBD itu aku nggak termasuk. saya pengen ketemu Kalau sama Mas- orangnya itu. Kalau siapa? Mas udah pernah belum? Siapa? Saya pernah. Saya pernah. Kira Keren. saya HBD bucin juga HBD saya. bucin. HBD juga. Mantap. HBD pernah, GWS pernah, siapa gitu. Kalau bikin GWS buat siapa tuh Mas? Ya buat sambuan lah, Sambuan. buat sambuan. Masuk. Kenapa jadi saya ibu? Tapi ya tidak apa-apa. Buat sambuan. Jadi Mas Upi nggak pernah bikin HBD siapa gitu. Belum pernah. Tadi tidak pernah graffiti bucin itu tidak pernah. Kalau untuk graffiti Nggak ada bucinnya, nggak ada. kalau bucin lebih ke pribadi sih, nggak perlu di. Nggak sampai ke graffiti itu. Enggak kalau Berarti baru bisa. Cinta aja nggak sampai ke graffiti itu. enggak. Dulu paling pernah sih waktu punya cewek gitu disuruh, wah uangnya kok dipakai gambar terus, nggak mending Ditabung. gitu atau buat apa gitu. Tapi udah yang namanya udah hobi gimana, Ya bisa tetap meluangkan waktu dan uang untuk gambar, supaya puas ini. tetap kepuasan tersendiri sih sebenarnya. Untuk gambar kita gimana ya, tetap meluangkan waktu, kita pengen gambar kita puas. Oke, mantap. Yang penting kita tetap gambar solid lah, yang penting rapi lah gambar. Jadi kalau gambar itu dipisahkan sebisa mungkin itu kita rapi gitu. Sebisa mungkin kita rapi. Kalau
mikir untuk apa, yo yang penting rapi bagus. Yang penting rapi, walaupun mau simpel, mau rumit, iya. itu yang penting rapi. Mau simpel, mau fontnya jelek, mau apa, kalau karya kita rapi bisa dibilang bagus sih. Jadi kerapian itu penting. Kalau buat aku untuk kerapian tetap penting. Untuk masukin kerapian itu penting. Penting banget sih sebenarnya. Bisa menggambarkan kerapian. Kalau grafiti rapi kan di Sabang juga enak Gak juga enak sih. untuk Nggak berepotan. untuk orang awam mungkin kan kalau buat letter kan nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu memahami lah kalau nggak untuk letter yang terlalu rumit. Kalau si dia memandang graffiti nggak bisa dibaca, tapi kok rapi gitu kan asik. Jadi misalnya wah bagus nih apaan nih. Iya. Kira-kira kalau dihitung ya karya Mas Upik dari 2012 sampai sekarang itu sudah berapa karya itu Mas Upik di jalan itu? Kalau disuruh ngitung sih lupa juga sih. Soalnya banyak gambar yang nggak upload. Mungkin ya 100-200 lebih mungkin. Sudah pernah gambar di tempo itu 200 lebih. Lebih kalau diingatkan lebih. Itu yang di Tembok Pekalongan aja itu. Campur. Ya. Campur sama yang di luar rumah. Iya, betul. Oh iya. Itu suka dukanya itu di mana Mas kalau di dunia grafiti itu? Kalau suka duka, sukanya berangkat dari hobi. Dukanya kalau kita udah ngeblok si tembok, kalau masih nggak izin ya, si yang punya tembok keluar dan nggak ngebolehin gitu, marahin. Duka-dukanya seperti itu. Ya. Kalau beli cans itu pernah terkendala nggak Mas? Alhamdulillah. Dulu gitu. Oh kalau dulu tetap terkendala sih, faktor biaya tetap. Dulu kan masih sekolah. Dari surveinya itu menabung Tetap. buat beli cans. Kalau dulu mau beli cans tetap nabung. Kita kerja bantuin orang tua biar dapat uang gitu buat beli cans. Nabung dari beli satu-satu dikumpulin gitu nggak sih? Beberapa warna atau? Enggak satu-satu sih. Kadang 5 kumpulin dulu. Jadi asik ya berarti. Sih. Kalau dibilang graffiti langsung belikan sebanyak, nggak harus sih. Yang penting mau dulu, gambar, kita nabung buat belikan. Kalau udah banyak kita gambar. Tapi kalau Mas Upik sebelum gambar di tembok itu dibikin sketchnya dulu atau enggak? Atau langsung gambar aja? Kadang dibikin sketch, kadang enggak. Kadang langsung gitu. Ya. Tapi kalau Mas Upik seringnya bikin dulu. Jadi biar supaya lebih matang gitu. Dan nggak bingung gitu. Nggak bingung yang pasti nggak bingung. Jadi kalau kita di sketch dulu kan ada ini kita dapat pandangan mau gambar ini gitu. Warna juga sudah ditentuin dari awal juga. Nah udah, kadang kita udah nentuin di sketch bagus, ntar di tembok wah jelek gitu. Sering terjadi. Kok bisa gini ya bisa. Itu termasuk buka itu. Buka di graffiti gitu, di sketch mateng, warna udah matang, pas tembok wah jelek. Kalau yang gitu gak diupload. Yang penting kan ya dapet yang pengen aja gitu. Berarti itu kan ya dapet juga pas jelek. Itu termasuk buka. Kita udah ngabisin buat belikan, tapi tetap jelek. Udah, tinggal. Berarti itu buat pembelajaran aja ya, buat berproses kita gitu. Tetap butuh proses, nggak langsung. Kadang kan gitu juga sih emang. Kita sudah bikin sketch capek-capek, bikin warna, terus kita gambar di tembok, hasilnya anjing banget. Jadi di foto. Saya juga sering kalau begitu. Masa? Iya, saya bikin sketch, saya gambar,
hasilnya tidak sesuai ekspektasi. Kayak orangnya. Iya. Ya seperti itu sih, lebih sering seperti itu. Tapi Mas Supi pernah ini nggak apa kolaborasi sama siapa itu? Kalau kolaborasi yang paling berkesan sih buat aku bareng Stop Maki dari Semarang. Bang sama si Sto Iya. Maki. Itu paling berkesan sih. Itu gambar di mana itu Mas? Di Semarang di DPRS. PBSS-nya itu Ya, di tembok DPRS. Paling berkesan. kolaborasi itu. Ya, sama si Mas Ardan juga. Iya itu sama saya juga sih emang sih. Ingat? Yo inget lah. Kirain lupa. Ya tapi kalau di Pekalongan sendiri Mas Supi gambarnya itu apa sering sendiri atau sama teman siapa atau ngajak siapa atau gimana? Kalau di Pekalongan kadang sendiri, kadang bareng teman. Kalau untuk Pekalongan kolaborasi seringnya sama si Sarjana ini, Ya. gabungin sama kaligrafi. Oh, menurut Mas Supi nih, kalau misalkan kita mau konsep nih, ya, konsep apa grafiti kolaborasi supaya bisa serasi itu gimana Mas? Ada tipsnya nggak? Kalau itu kita sharing dulu, yang utama sharing kita mau ngobrolin dulu mau buat konsep kayak apa, warnanya apa, kita mau bikin apa dulu, yang penting sih Mau bikin seperti apa dulu? Nanti kita dirundingkan sama printernya itu ya. Iya. Mau gimananya, warnanya apa gitu ya. Tapi pasti ada kesulitan tersendiri ya di situ. Tetap ada, kita kan nyatuin dari beberapa karakter sama letter biar menjadi bagus. Lumayan Susah ya. susah. Tapi paling enak nyamain warna itu paling enak. Paling enak kalau kolaborasi nyamain warna. Udah itu paling Ya. enak. Kalau nyusun konsep dari beberapa orang biar menjadi satu tema lumayan susah. Itu masih jarang juga itu di Pekalongan ya. Kalau untuk Pekalongan masih jarang. Mungkin kalau kota-kota lain udah banyak. Tapi Untuk Pekalongan sendiri masih bisa dihitung lah untuk konsep gambar konsep satu tembok yang besar dari beberapa meter menjadi satu gambaran yang wah gitu masih bisa dihitung sih. jarang juga sih ya. Jarang Karena banget. di Pekalongan beriternya juga nggak banyak banget gitu ya. Kalau dibilang nggak banyak banget dibanding kota-kota tetangga, hitungannya banyak kalau di Pekalongan. Banyak ya. Banyak. Akses untuk mendapatkan scan gitu di Pekalongan enak juga. Kalau untuk saat ini di Pekalongan sudah gampang sih. Udah ada store-nya juga. Series up juga sudah ada sih. Sudah ada yang ngedain itu Ya, cap sama cap juga udah ada. Jadi kalau untuk Nggak susah dulu lah. ya kalau dulu harus online apa ke kota Nah, tetangga. dulu pakainya basic. Basic itu Nah. di toko bangunan banyak kan ya. Nah, Harga juga harga merakyat. miring lah, merakyat. Iya, basel. Tapi untuk kualitas nutup warna solid nggak terlalu sih. Yang penting bisa nyebar aja. Ini gitu. nyebar, tip itu. Kalau sekarang mah udah banyak ya. Ya, Jadi enak. sekarang juga merek-merek yang lain juga udah banyak yang bagus. Oke. Terus untuk WTC sendiri kedepannya mau Center Town 5 itu mau diadain acara yang ke-6 mau dilanjutkan? Kalau untuk center town pastinya tetap pengennya berlanjut. Ya berlanjut. Nggak berhenti sampai di center town 5. Ada yang 6 gitu. Ada berkelanjutan pengennya. Kira-kira itu tahun depan berarti ya. Tahun ini kan nggak mungkin nih. Ya, nggak mungkin. Udah mepet dia mau ganti tahun. Jadi kira-kira tahun depan itu. Tahun depan insya Allah kalau ada rezeki, ada waktu, insya Allah ngatain. Center Town 6. Untuk konsep belum ditentuin ya. Saya belum dirunding sama teman-teman juga sih.
sama teman-teman yang lainnya juga. Ya, teman-teman BDC. Jadi untuk masuk ke ini harapannya apa Mas untuk skena street art lah di Pekalongan? Nggak usah Indonesia, di Pekalongan aja. Kalau di Pekalongan harapannya sih pasti tiap tahun ada graffiti baru, graffiti writer yang baru lah yang muncul. Kalau untuk teman-teman yang lama pastinya ini jangan bosan lah. Jangan bosan gambar atau gitu. Jangan bosan di skena graffiti. Harapannya Aktif terus. udah ya, harapannya itu. Udah, gak mulu-mulu sih. Ya, Jadi jadi kita aktif gambar untuk kedepannya. oke. Untuk sesi kali ini saya kira cukup ya, segitu aja ya sama Mas Upi. Cukup seru juga ya Mas, cukup bingung juga sih. Oke. Untuk Mas Upi ini juga selain dia menggambar graffiti, dia juga menggambar mural ya. Untuk menggambar muralnya kalau pengen Mas Upi Anda bisa di mana Mas? Aurora Mural Instagramnya. Oke. WA, email juga terserah sih. Ya, nanti Aurora Mural saya dia di deskripsi. Kalau yang mau bikin gambar mural, kalau untuk mau bikin desain-desain juga bisa, tapi di Mas Kucluk ya, yang punya studio ini, Studio Ras. Oke. Rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh. Sekian dulu, tos Mas. Sip. Bye. Oke.